بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. قال الإمام الغزالي رحمه الله ونفعني وإياكم بأسراره في الدارين آمين. وقال تعالى, berfirman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Waman, siapa orang yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah, wa amila salihah, dan orang tadi melakukan amal saleh, yakni ad-da'watu ilallah ma'al amal salih, bukan dakwah ilallah saja ya, tapi juga beramal saleh. Ini sering dipakai dalil. Waman ahsanu qawlan ini di Indonesia di mimbar-mimbar itu saya sering dengar untuk dai bermakna penceramah, padahal maksudnya tidak ke sana itu. Yang dimaksud di sini orang yang mengajak orang lain wusul ilallah bigaulihi, dan orang tersebut ya'mal bi'ilmihi. Dakwah ilallah itu apa saja caranya, yang penting dakwahnya masuk. Ya mau mengajar, mau mengarang, masuk semua itu dakwah ilallah. Bukan khusus untuk ceramah, enggak. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tamamul ayah yang dipakai dalil untuk orang-orang ngaji tauhid itu sering dipakai itu wajadilhum billati ahsan. Jadi berdakwahlah engkau ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah tafsirannya banyak. Ada yang memberi tafsir, saya dengar juga itu. Ba'dul ulama, saya dengar ceramah beliau-beliau. Ulama-ulama yang alim nih maksud saya. Itu memberi makna hikmah, ilmu hikmah. Ilmu hikmah yang kayak Sayyidil Buni, Imam Ghazali. Ada juga kan karangannya tentang ilmu hikmah. Imam Al-Ghazali, terus apa lagi yang Jami' baina ilmi al-zahir wa ilmi al-hikmah. Imam Suyuti ada mu'allaf tentang hikmah. Imam siapa? Yang Jami' baina ilmi al-zahir wa ilmi al-hikmah. Sayyidul Qutb Asy-Sya'rani dan lain-lain. Makna terkadang dakwah itu lebih menghasilkan pakai hikmah gitu, pakai ilmu hikmah. Buat santri hati-hati, jangan sampai mendalami ilmu hikmah ketika awal-awal ngaji kitab. Itu bahaya. Sebab ilmu hikmah itu cocok dengan jiwa anak muda. Repot tuh, lebih tertarik ke sana nanti akhirnya jadi dukun. Boleh, ilmu hikmah boleh. Ada riwayat, salah satu nasihat Syekh Al-Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Dengar sendiri saya itu. Yu'atib orang yang terlalu mendalami ilmu hikmah. Dan itu sering terjadi. Beliau mencaci orang-orang yang mendalami ilmu hikmah. Saya ada di situ tuh. Dan ke tengah-tengah Syekhul Imam itu mencaci, lagi bawa buku wirid tuh kan, beliau ada buku wirid kecil yang selalu dibawa itu, seukuran kayak dalair cetakan toko yang sedengan. Baca ilmu hikmah. Terus beliau bilang, ini saya dapat ini hikmah ini dari Habib Ja'far bin Syaikhan. Nah, berarti kan kita paham ada hikmah yang memang dipakai oleh ulama-ulama kita. Musalsalah. Siapa yang nggak tahu
Al-Habib Ja'far bin Syekh al-Allamah kabir. Beliau bilang haliful Quran. Fi ajaz di Sayyidil Walid, salah satu ijazah pakai sighah hikmah. Berarti kan bukan hanya yajuzu mempelajari ilmu hikmah itu. Yang bagi orang yang sudah selesai, itu yang pas ya, sudah selesai dengan thalabul ilmi, atau masa-masa thalabul ilmi cukup ilmunya, bermakna dia telah faham ilmu alat, faham ilmu fikih, sudah membaca tafsir, sudah membaca Bukhari, Mahatus Sid, sudah cukup ilmunya, dirasakan cukup oleh gurunya, itu boleh mulai belajar. Tinggal nasihat khusus untuk talamidhi ya. Sebab saya lama mempelajari ilmu hikmah itu, urusannya beda itu. Beda betul. Dan nyerempet-nyerempet ke bahaya batin. Yang perlu diperhatikan bagi yang ingin belajar ilmu hikmah, saya ulangi lagi pakai qayyid ya. Ba'da ma ta'allama al-ilma, sudah belajar ilmu dan cukup ilmunya. Yang perlu diperhatikan untuk yang ngaji hikmah itu isnad, itu hati-hati itu pengaruh besar. Jadi kayak Ustaz Imam itu, salah satu ilmu beliau ilmu hikmah, tapi isnadnya ke Al-Habib Ja'far bin Syekh. Ada sanad lagi ke fulan, wa fulan. Tapi ini yang diambil sanad ini jami'un baina ilmi zahir wa ilmi hikmah wal wilayah. Enggak ada masalah kalau itu. Saya pernah nanya ke Syekhuna Ki Ahmad tentang pengarang kitab-kitab hikmah itu, Sayyidil Buni itu, makamnya di kewalian apa itu. Syekhuna Ki Ahmad pernah dapat riwayat bahwa Sayyidil Buni balagh al-Qutbiyah, sudah sampai ke makom kutub. Nah, kalau kalian dapati di kitab-kitab Kalamul Habaib atau tasawuf, di kitab-kitab orang-orang wali-wali itu ada itu majelis beliau saat ngobrol sama sahabat-sahabat yu'atib jam ilmu hikmah. Contoh, saya nukil satu riwayat yang di Tadhkirun Nas Hukamapal. Satu orang minal habaib Hizur Habib nanti ini di Tadhkirun Nas atau ahad kutub Habib Ahmad bin Hasan ya, saya lupaan tentang nama kitab, hanya ingat Muradul Qissah. Wahajja ke Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, bawa anaknya, masih sangat muda anaknya ini, akalnya udah kayak mau hilang gitu, keleng-leng kalau kata orang Jawa itu, sudah kayak nggak sampai maghrub tapi sudah kayak mau apa gitu. Begitu duduk dikasyaf sama Ahmad bin Hasan ketika si abah ini nyeritakan tentang anaknya. Hal syai' indukum nazma al-Jaljalutiyah. Kaget bapaknya. Duh, siapa yang baca Jaljalut? Katanya ini anak yang masih sangat belia ini ngamalkan Jaljalut. Jaljalut katanya Syekhul Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih di salah satu majelis beliau di Bangil, waktu itu saya ikut. Wahid Sayyid Syabih talab bin Sayyidil Walid al-ijazah fil Jaljalutiyah. Kalau Sayyidil Walid ada Jaljalutiyah yufazzi' hak Sayyidina Ali. Jadi ada riwayat yang mengatakan kalau Jaljalutiyah itu mansub ke Sayyidina Ali. Khodamnya itu menakutkan. Yang dulu menjadi khodam Al-Imam Ali ini, tapi ini bukan bicara ilmiah ya. Ini saat itu beliau sedang bicara ngobrol sama habaib tua. Tolong dibedakan. Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih saat membuka majalis ilmiah itu silahkan Anda riwayatkan kemanapun. Tapi kalau saat majalis khosoh kayak begini, ada habib tua datang minta ijazah yang wirid aneh-aneh ini namanya majalis khosoh.
Jadi kalau mau diriwayatkan ke talamid Anda ya harus disertai penjelasan. Sebab terkadang orang-orang seperti Sayyidul Walid itu yang difatwakan di majalis khassah terkadang dengan yang di majalis amah beda, mukhatabnya kan beda ini. Tapi dikasih akhirnya itu, ana syahid, ajazahu. Tapi kan tua ini dan memang ahli aurat, diijazah ya Ustaz Imam. Sedangkan di Tadhkirun Nas, Habib Ahmad bin Hasan yaghdab, memarahi anak belia tadi yang mengamalkan jarjarutiyah, anak remaja tadi, karena akalnya agak mulai hilang. Dikasih oleh Habib Ahmad, akhirnya abahnya tanya, baru ngaku anaknya itu kalau memang dia mengamalkan jarjarutiyah. Kemudian Habib Ahmad bin Hasan bilang, hati-hati dengan huwa ma'ana ya, hati-hati dengan kitab-kitab semacam ini. Semua yang kalian inginkan dari jarjarutiyah dan sebangsanya ini, kullu mawjud fi ratibil haddad au gala fi ratib, semuanya sudah ada di ratib yang kita amalkan itu. Cuma ana la uhib an aktumal ilma, saya Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih kalau meriwayatkan ilmu apa adanya, tinggal Anda mencernanya seperti apa, jangan salah cerna. Jadi kayak urusan hikmah, urusan jarjarutiyah, urusan apa, udah buka aja seluas-luasnya riwayatnya. Tapi tetap kita kasih tahu pandangan Sayyidil Imam Al-Walid apa, pandangan Nabi Ahmad bin Hasan bagaimana, pandangannya kiai-kiai Jawa yang alim-alim zaman dulu bagaimana, kita kumpulkan, nanti kita bisa ambil khulasah itu. Ternyata yang melarang karena ini, yang membolehkan karena ini, jalan wasatnya begini. Oke, saya dengar lagi dari Syekhuna yang dari Cirebon itu, yang dulu ngajar di Darul Hadis itu siapa namanya? Muallim Khadir. Muallim Khadir itu ahli hikmah juga selain ahli kitab. Kan nahwiyan jiddan, ahli nahwu, ahli lughah. Ana min talamidha. Lumayan lama yang naruh di Darul Hadis dulu Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf. Allama hada Muallim Khadir. Kana nahwiyan, lughawiyan, faqih juga, kemudian gari, ahli qiraah, tajwidnya udah di luar kepala, qiraahnya juga bagus. Nah, beliau, kenapa saya pakai terangkan dulu siapa Muallim Khadir ini? Ada apa saya terangkan? Biar orang yang mendengar cerita saya itu nggak mengambil kesimpulan, kalau orang ahli wirid, ahli hikmah pantes dia bela ilmu hikmah. Enggak, ini orang ahli kitab ya. Tapi beliau bawa riwayat tentang kitab Syamsul Ma'arif. Katanya dulu ada beberapa kiai, berarti di tahun-tahun 80-an. Kiai alim ini, bukan kiai biasa, kiai alim ahli kitab. Yang mengharamkan Syamsul Ma'arif sampai mengatakan ini kitab sihir. Ada itu riwayat. Dan orangnya alim. Nah, kita tampung saja semua riwayat ini. Kenapa sampai muncul tuduhan itu? Kayak mukaddimahnya Hizbus Sayfi. Apa awalnya itu Mbah Fadl itu waktu alam kakek apa pamannya Mbah Maimun Sarang, Allamah Kabir, ngarang kitab-kitab. Itu beliau mengharamkan, tapi Sayfinya mengijazahkan. Jadi mengijazahkan Hizbus Sayfi. Hizbus Sayfi itu Hiriz itu di atas hizib. Jadi kelasnya di wirid itu kalau Anda nemukan kalimat hadza Hizbun Nasr gitu. Terus nemu kata-kata hadza Hirzul Yaman. Hiriz itu di atasnya hizib, Sayyidul Ahzab. Sayfi itu Hirzul Yaman. Saya dengar dari Syekh Naqi Afif ada yang mengatakan Hirzul Yaman itu bukan karangan orang. Jadi salah satu aurat yang marwiyah dari aulia. Ya, kayak Salatul Fatih yang langsung diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ada riwayat lagi Hak Sayyidina Ali, itu yang banyak. Kalau isnad Hirzul Yaman rata-rata kembali ke Sayyidi Ahmad Tijani. Kata Sayyidi Ahmad Tijani bahwa Salatul Fatih wa Hirzul Yaman, Hizb Sayfi itu, yughniyani an jami'il aurat. Semua aurat yang ada di dunia ini sudah tercakup semua faedahnya di dua ini, Hizbus Sayfi dan Salatul Fatih.
Dan banyak juga isnad kembali ke Sayyidi Ahmad bin Idris. Sayyidi Ahmad bin Idris itu yang ngarang itu Masyisi ya, kalau saya nggak salah ingat. Salal Masyisi ya. Syahid fil qissah, Fadl itu memberikan ijazah Hizbus Sayfi tapi mengharamkan awalannya itu. Itu saya dengar dari Gus Sofi. Gus Sofi itu anaknya kalau saya nggak salah. Syekh fil ijazah fi Hizbus Sayfi. Apa awalnya itu? Azamtu alaikum itu tambahan, bukan yang diharamkan ini nggak termasuk Hizbus Sayfi, bukan ya. Jadi kalau kita ngambil ijazah Hizbus Sayfi, biasanya suruh didahului baca itu azamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswasati. Itu beliau bilang haram dan sihir itu pendapat beliau. Tapi ada lagi ulama lain di pesantren lain gitu yang saya ngambil ijazah Hizbus Sayfi dipakai itu. Nah, makanya kita harus jadi bahar. Makna bahar itu dalam memutuskan masalah itu harus kayak lautan dulu, tahu pendapat fulan. Jadi nggak gampang nyalakan orang, nggak gampang bilang ini sihir, bilang ini batil. Juga tidak kaku memegang ini hak. Soalnya ini yang saya ceritakan ini alama semua ini. Orang-orang papan atas, filailin milik kitab. Kiai kuno yang top kitabnya ini. Kalau ada wa majara bainas sahabi naskutu, juga ada wa majara bainal ulama naskutu. Kita akui benar semua. Sudah dari zaman ashabu Rasulullah ikhtilaf kan ada. Ada ikhtilafus sahabah, ada ikhtilaful ulama, ada ikhtilafu ahlul hikmah. Ikhtilaful awliya aja ada. Wali sama wali khilaf ya banyak kan. Sama-sama wali, sama-sama sofi ini. Jadi yang banyak mendengarkan syarah fi ayyi masalah. Masalah ilmu hikmah, masalah Hizbus Sayfi tadi itu banyak khilaf itu. Syekh Muhammad Al-Maliki muhaddits kabir. Ana ada isnad dari beliau langsung. Memang minta saya pas ketemu minta ijazah Hizbus Sayfi, ijazah nih. Artinya kan beliau salah satu pendukung Hizbus Sayfi. Saya juga ada isnad dari murid-murid beliau juga dari siapa itu? Kiai Taifur Purworejo, lewat Al-Walad Abu Bakar itu saya juga minta waktu itu ijazah isnad Hizbus Sayfi yang dari Sayyid Muhammad. Sebab banyak riwayat gharib murid beliau yang disuruh melanggengkan Hizbus Sayfi sampai berapa kali itu diceritakan kalau Sayyid Muhammad lagi marah itu nggak bisa dipukul, nggak bisa dihukum gitu si santri ini. Bukan marah serius, marah kayak orang marah, enggak. Ini mah Allah lagi mendhahirkan di majelis beliau tentang faedah Hizbus Sayfi. Jadi Sayyid Muhammad ketawa dipanggil, ishtagra bi amr minkum ya Abu ya Hizbus Sayfi. Ketawa Sayyid Muhammad. Nah, cerita-cerita begini kan membangkitkan kita untuk mengambil ijazah tentang Hizbus Sayfi. Sayyidina Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih di yang saya ceritakan tadi itu kitab kecil kumpulan murid beliau. Paling depan, seingat saya, paling depan apa rada tengah sedikit, paling depan kayaknya Hizbus Sayfi. Cuma memang para ahli tarbiyah itu mewanti-wanti jangan mengamalkan Hizbus Sayfi qabla al-arba'in. Ya, itu rumusnya begitu, tidak boleh mengamalkan. Sebab itu hiriz. Ada di Indramayu di Cirebon, saya dengar dari Sadiguna Qasim bin Yahya masih hidup, sallallahu umrah. Itu dapat kayaknya Qasim itu. Apa dapat riwayat dari guru-gurunya? Kayaknya dapat orang-orang yang gila, maghrum betul-betul khalal fi aqlih setelah mengamalkan Hizbus Sayfi qabla al-arba'in. Saya kasih qayyid di sini illa bi amri syekh. Kalau kayak Gadiyah Sayyid Muhammad yang ya'mur muridnya yang masih tidak terlalu tua itu enggak apa-apa, tanggung jawab gurunya kalau sudah disuruh. Wa Hizbus Sayfi hadza Hirzul Yaman ini memang pegangan
kiai-kiai, habib-habib, khususan yang punya majelis dan pesantren. Sebab tolak sihirnya itu luar biasa itu. Saya dengar dari Gus Sofi, almarhum. Gus Sofi ini kalau nggak salah anaknya Mbah Fadl. Syekhuna fi ijazati Hizbi Sayfi, beliau cerita pernah kejadian di sarang pondoknya Mbah Maimun zaman beliau, berarti tahun-tahun antara 80-90 mungkin gitu. Karena saya ngambil ijazah di atas 90, maka riwayat ini ya antara itu. Suatu waktu kata beliau pondok sarang itu pernah disihir. Akhirnya Mbah Maimun atau siapa, al-muhim at-talamid ini disuruh baca Hizbus Sayfi. Seingat saya itu kayaknya isnadnya Sayfi Sarang itu ke Mbah Fadl juga, atau mungkin banyak isnad. Asyahid fil qissah, pada magarau at-talamid ada, si murid-murid baca Hizbus Sayfi. Berapa hari pada magarau ada, yang nyihir itu gila. Bahaya itu, berat Sayfi itu. Kata masyayikhuna, kalau diniatkan untuk orang yang menyihir atau orang yang menyerang kita, imma Allah Ta'ala yu'til khalal fi aqli wa imma yamut. Karena dahsyatnya Hizb Sayfi ini, maka para ahli tarbiyah dalam ilmu hikmah melarang keras orang-orang yang masih sangat muda untuk membacanya. Kalau sudah arba'in kan antara nafsu dengan akal, yang jadi imam banyak akalnya kan. Mau baca buat musuh masih mikir. Bab rumusnya para ahli hikmah ini saya temukan di buku-buku hikmah itu ada keterangan gini. Man qatala bi du'aihi kaman qatala bi sayfihi. Jadi hukum orang yang membunuh dengan doanya, baca sayfi supaya nyihir mati, supaya musuhnya mati, apa itu? Musuh yang memang salah ya. Kaman qatala bi sayfihi. Seperti orang yang membunuh dengan pedang, syai' wahid. Hanya yang ini nggak kelihatan, yang ini kelihatan. Nah, pakai pistol, pakai saif, pakai pisau, membunuh kan kelihatan. Jadi dihukumi langsung oleh syariah. Kalau yang pakai doa kan nggak kelihatan. Asyahid fi hadzal kalam, ana utilu lakum al-kalam fi hizbi sayfi. Sebab barangkali di antara kalian, dan bukan barangkali, insyaallah banyak ya, yang nantinya punya majelis, punya pesantren, harus punya itu. Harus ada pegangan Hizbus Sayfi. Sebab itu pegangan masyayikhuna. Saudara Imam Maitru qiraatuh. Kemudian selain Hizb Ghazali ya, Sayfi panjang itu, tapi saudara Imam Maitru qiraatuh. Di depan sendiri saya ingat saya di buku wiridnya itu. Kemudian Syekh Muhammad Al-Maliki jelas, malah Sadiguna Yahya Al-Haddar Stubondo itu akhad anhu ijazah fi sayfi. Saya ingat tuh Yahya itu cerita sampai Syekh Muhammad Maliki bilang, "Inti cerewet." Pakai bahasa Indonesia. Kan minta ijazah ini di antaranya talab sayfi. Inti cerewet. Ajazna. Rahimahullah wa rahimahumullah wa nafa'ani wa iyyakum min barakatil jami'. Orang-orang saleh, Yahya ada saleh yang minta ijazah, Sayyid Muhammad Al-Maliki Sayyidus Salihin. Saya sering kangen majelis-majelis seperti itu, udah enggak ada atau sudah jarang. Nazur Haramain dulu kan ada Syekh Muhammad Maliki, Abdul Qadir bin Ahmad masih hidup, Allah rahimahumullah. Wa akthara min amthalihim, akthar at-tullab mithl Yahya wa akthar al-ulama mithl Syekh Muhammad Al-Maliki. Wa nafa'ani wa iyyakum wa auladi banati dhurriyyati wa ahbabi talamidi as-salihin min salaka fi mahabbati wa i'tiqadi man hadara majlisi man sami'a kalami. بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وإمداداتهم وإشراقاتهم ونظاراتهم وكرسياتهم ودرجاتهم في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وآخرة. Jadi begitu, bil hikmah. Jadi ada ulama yang mengartikan hikmah itu ya ilmu hikmah. Dipakai senjata untuk dakwah ilallah.
Fi zaman Wali Songo kathir yusta'mal ilmul hikmah. Kalau kalian baca riwayat Wali Songo, tidak terhitung dipakainya ilmu hikmah ketika Wali Songo menyebarkan dakwah di Nusantara, Indonesia dan sekitarnya. Riwayat kathir jiddan. Baik hikmah yang dari kitab-kitab ulama una atau hikmah yang dari kiai sini, ulama-ulama Nusantara. Terus di Tajul Aras, Habib Ali Bungur kan ada cerita itu waktu Habib Ahmad bin Hasan Attas setelah Gabail, dan beliau muslih itu. Kalau ada gobila ini dengan gobila ini berseteru, yang menjadi juru damai itu Habib Ahmad bin Hasan Attas. Munsif juga kan Habib Ahmad. Ada satu gobila yang nggak mau tunduk waktu itu, pas mau masuk pintu gerbangnya belum terbuka. Habib Ahmad pun kasyif, tahu ada Wahid Al-Attas indu khaddam ismu Muznagab. Dipanggil kan, aina fulan Al-Attas wajidnu, dipanggil. Suruh manggil, suruh bantu buka gerbang itu buat supaya islahnya tercapai. Lihat cerita ini, saya ingat saya di Tajul Aras. Asyahid fil qissah, Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas alladhi atab Jaljalutiyah fi hikayah ukhra. Beliau mencaci dan tidak menganjurkan membaca Jaljalut dalam satu riwayat. Di riwayat lain ada orang yang ahli hikmah dipakai. Nah ini kan kita harus jeli membaca dua riwayat yang bertentangan ini. Limadza jawaz hadza wa mana hadza. Menekan satu sisi, memakai di sisi lain. Meskipun bukan beliau sendiri yang punya qaddam ya. Ada satu orang. Itu kan dalil al-jawaz. Tidak mungkin orang sekelas Habib Ahmad bin Hasan Attas ya amal haram, udah nggak mungkin. Khilaful aula aja nggak mungkin. Berarti mana dalil al-jawaz? Bagaimana yang sering diutarakan oleh Maulana al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, amalu ahli tarim hujjah. Amalannya orang ahli tarim hujjah. Yang sering dibawa sama Imam Sya'rani, amalu ahli al-Madinah hujjah. Maka amalu fulan yang arif billah, jami' bainal ilmi al-zahir wal batin hujjah. Jadi kalau kita bingung ini boleh enggak ya, datang riwayat Habib Abdul Haddad dulu mengamalkan ini, khalas. Kita lagi bingung, imam ini bilang haram, ini bilang makruh, ini bilang boleh, macam-macam. Contoh apa yang diributin itu? Salah yang akhir Ramadan, akhir Jum'ah min Ramadan. Wah, fuqaha kan ramai itu. Ja'at riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim ya'mal wa da'a ala man yughayyiru dhalik. Khalas, amaluhu hujjah. Sudah ada imamnya yang mengamalkan dan beliau min sulalatina, kita amalkan. Bil hikmah. Tapi yang paling bagus dan paling sahih tentang makna hikmah adalah ilmun nafi' wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Tamamul ayah wajadilhum billati hiya ahsan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.